Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia, NIM 06091382126058. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membahas tentang peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu individu kepada individu lainnya. Negara kita, Indonesia, memiliki bahasa resmi nasional, yaitu Bahasa Indonesia, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia yang dipakai pada zaman sekarang sebenarnya telah dibakukan dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Tetapi nyatanya bahasa Indonesia telah tercemar atau telah terjadi suatu bentuk percampuran dari bahasa lainnya, dan bahasa Indonesia pun telah mengalami berbagai bentuk yang lebih mengarah ke bahasa muda, yaitu yang disebut dengan bahasa gaul. Di era globalisasi sekarang ini, banyak orang-orang yang tidak memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya, anak-anak remaja sekarang yang banyak memakai bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Nah, akan tetapi bukan berarti kita bisa semau kita memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Seharusnya kita sebagai generasi muda yang menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Bahkan banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia itu hanya untuk mempelajari bahasa Indonesia dan juga budaya Indonesia. Selain itu, banyak juga keunggulan yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Dan diantaranya adalah satu, fungsi pemersatu, yang dimana mengikat kebinekaan yang ada dan membatasi batas-batas kedaerahan. 2. Fungsi penanda kepribadian yang akan membedakan bahasa Indonesia dalam pergaulannya dengan bahasa lain. Yang ketiga, fungsi penambah kewibawaan karena digunakan oleh kelompok masyarakat yang berpengaruh, terutama pula dalam kaitannya dalam sarana pengekspresian hasil teknologi dan budaya baru. Yang keempat, fungsi kerangka acuan. Nah, karena merupakan tolak ukur benar atau tidaknya suatu pemakaian bahasa. Dalam kegiatan sehari-hari pun aktivitas kita menggunakan bahasa, baik memakai bahasa lisan maupun tulisan. Dan sebagai bangsa, kita ini juga mempunyai bahasa yang kita gunakan sebagai bahasa sehari-hari. Namun, banyak penggunaan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan yang menyalahi kaidah-kaidah yang ada. Penggunaan bahasa Indonesia saat ini pun sudah sangat jauh dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan tidak jarang juga generasi muda banyak yang mencampur adukan bahasa Indonesia itu dengan bahasa asing dan tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pelencengan berbahasa ini juga akan mempengaruhi kualitas berbahasa generasi selanjutnya. Nah, sebaliknya, sebagai generasi Indonesia, sebaiknya kita mempertahankan dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan negara Indonesia. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa
Untuk mempertahankan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan, yaitu dengan cara satu, kita dapat mempelajari sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya dengan rasa keingintahuan yang tinggi. Maka jika rasa keingintahuan kita tinggi, kita terus akan mencari berbagai referensi tentang sejarah bahasa Indonesia dan juga perkembangannya. Nah, setelah itu akan timbullah kecintaan di dalam diri kita terhadap bahasa Indonesia. 2. Memiliki rasa bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, rasa bangga akan membuat kita menunjukkan inilah bahasa yang aku cintai dan akan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mengurangi porsi penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul, terutama yang bermakna negatif. Pada era saat ini, banyak sekali generasi muda yang berbondong-bondong untuk mempelajari bahasa asing dengan berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari pendidikan, pekerjaan, politik, dan tidak jarang juga mereka mempelajari bahasa asing itu hanya karena mengikuti tren saja. Nah, sekarang ini banyak sekali kata dari bahasa asing maupun dari bahasa gaul yang bermakna negatif. Nah, mirisnya yang para generasi-generasi milenial inilah yang sering menggunakannya. Nah, sehingga ikut mempopulerkan kata yang bermakna negatif. Nah, untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kita perlu untuk mengurangi bahasa asing maupun bahasa gaul yang bermakna negatif. 4. Rajin membaca buku bahasa Indonesia. Dengan banyak membaca buku bahasa Indonesia akan menambah pengetahuan kita terhadap istilah baru serta penggunaan kosakata yang tepat. Yang kelima, mengikuti perlombaan latihan seminar. Nah, yang menjelaskan tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam, mengikuti akun media sosial yang sering membahas tentang bahasa Indonesia. Nah, di era teknologi saat ini kan banyak akun-akun yang bermanfaat, nah yang bisa menambah pengetahuan kita untuk mempertahankan juga bahasa Indonesia. Terus kita bisa mengikuti akun media sosial yang membahas bahasa Indonesia itu sendiri. 7. Mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia dengan media sosial kita. Nah, di mana media sosial itu dapat berinteraksi dari orang-orang dari negara atau benua yang berbeda. Nah, hal ini bisa kita jadikan kesempatan untuk mengenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Nah, tentunya hal ini harus kita mulai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedelapan, kita dapat mencontohkan bahasa Indonesia kepada generasi berikutnya. Nah, yang kesembilan, ketika ada KKN, mahasiswa itu wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, yang bertujuan untuk mengajarkan dan mensosialisasikan bahasa Indonesia itu sendiri yang baik dan benar kepada pelosok-pelosok desa. Nah, sebagai identitas nasional yang mempersatukan seluruh bahasa yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia ini perlu kita implementasikan dan kembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai wujud kesatuan dan persatuan bangsa, para milenial, marilah kita bersama-sama mengharumkan bangsa dan terus menjaga dan mempertahankan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Untuk menyikapi hal ini semua, dibutuhkan kontribusi dari generasi muda Indonesia untuk turut andil melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar guna untuk
menjaga eksistensi bahasa Indonesia untuk generasi berikutnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dan pembahasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.